nama saya Ardi Pakataduk dengan NIM A401251050 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sahwin Winingsi dengan NIM A401251028. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi, di sini kami akan membuat video podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fasli, SPD, MPD. Selamat menyaksikan video kami. Di sini saya Ardi Pakataduk sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seni berbicara atau retorika dengan narasumber kita yaitu Kak Sahwin Winingsi. Gimana nih kabarnya Kak Sahyun? Alhamdulillah baik. Untuk sekarang apa sih kesibukannya kalau boleh tahu? Untuk sekarang sih kesibukan saya ya sebagai mahasiswa ya biasa kerjain tugas. Nah, sebelum kita membahas tentang retorika, saya ingin bertanya kepada Kak Sahyun. Apakah Kak Sahyun pernah merasa gugup saat berbicara di depan umum? Jujur jika ditanya apakah saya pernah merasa gugup ya ketika berbicara di depan umum, jawabannya ya pernah, karena saya pernah merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, Kak Sahyun, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih definisi retorika itu dan seberapa penting retorika dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi retorika itu merupakan seni berbicara atau menulis yang efektif untuk mempengaruhi atau membujuk audiens. Menurut saya, retorika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena retorika dapat membantu seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya dengan lebih efektif dan persuasif, baik dalam konteks profesional atau pribadi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengaplikasikan prinsip-prinsip retorika agar pesan disampaikan lebih persuasif dan efektif? Untuk mengaplikasikan prinsip retorika, seseorang perlu memahami audiens, menyusun pesan yang jelas dan terstruktur, serta menggunakan unsur utama retorika. Menurut Aristoteles, unsur retorika itu ada 3. Yang pertama yaitu ethos atau kredibilitas pembicara. Yang kedua yaitu pathos, emosi atau perasaan. Dan yang ketiga yaitu logos, logika atau isi. Nah, penggunaan bahasa yang tepat dan penekanan pada poin-poin penting juga sangat krusial dalam pengaplikasian prinsip-prinsip retorika. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Kak Sahyun berikan contoh tokoh publik yang menurut Kak Sahyun memiliki kemampuan retorika yang sangat baik dan mengapa? Oke, baik. Kalau ditanya menurut saya memilih satu tokoh publik yang memiliki kemampuan retorika yang sangat baik, yaitu seperti Najwa Shihab, yang dimana beliau itu merupakan seorang jurnalis. Beliau dikenal karena kemampuannya dalam berkomunikasi, mengajukan pertanyaan yang kritis dan mendalam, serta mempertahankan pendirian yang kuat saat mewawancarai narasumbernya. Nah, beliau itu menggunakan gaya retorika persuasif, baik verbal maupun non-verbal, untuk membujuk narasumber agar memberikan jawaban yang lebih jujur dan terbuka. Selain itu, Najwa Shihab juga memiliki pemikiran yang kritis dan cerdas. Terlihat dari cara beliau mencecar pertanyaan, berusaha mendapatkan fakta-fakta yang baru yang penting bagi masyarakat. Nah, perpaduan gaya komunikasi yang digunakan oleh Najwa Shihab, di mana ia mengombinasikan gaya komunikasi formal dan konsultatif,
Seperti dalam programnya yaitu Mata Najwa, ia menggunakan bahasa baku tetapi dengan pembawaan yang ramah sehingga audiens merasa nyaman dan narasumber lebih terbuka. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Sayun, apa perbedaan mendasar antara berbicara biasa dengan berbicara secara retoris? Nah, kalau perbedaan mendasar dari berbicara biasa dengan berbicara secara retoris itu di mana berbicara biasa cenderung spontan dan tanpa perencanaan, sedangkan berbicara secara retoris melibatkan perencanaan yang matang, struktur yang jelas, dan penggunaan teknik persuasif untuk mempengaruhi audiens. Nah, bicara retoris juga memperhatikan bahasa tubuh, intonasi, dan penekanan pada poin-poin yang penting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana retorika dapat membantu seseorang dalam membangun kredibilitas di mata audiens? Nah, retorika dapat membantu membangun kredibilitas dengan menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang topik, menggunakan bukti yang kredibel, dan menunjukkan sikap yang jujur dan tulus. Penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati audiens juga dapat berkontribusi pada pembentukan kredibilitas. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Sayun, apa saja hambatan-hambatan umum yang sering dialami seseorang saat berbicara di depan umum? Oke, jadi untuk hambatan-hambatan umum yang biasa dialami seseorang itu ketika berbicara di depan umum, itu menurut saya ada beberapa ya hambatannya. Nah, yang pertama itu hambatan psikologis, di mana seseorang merasa gugup, takut, dan kurang percaya diri. Yang kedua yaitu hambatan linguistik. Contohnya seperti keterbatasan kosakata dan salah ucap. Yang ketiga yaitu hambatan sosial dan budaya seperti perbedaan latar belakang, nilai, dan norma. Dan yang keempat yaitu hambatan teknis. Contohnya gangguan suara, alat, atau lingkungan yang bising. Begitu. Nah, menurut Kak Sayun, bagaimana cara mengatasi rasa gugup atau demam panggung sebelum bicara dan saat berbicara? Cara mengatasi demam panggung ya. Nah, jadi untuk mengatasi rasa gugup, seseorang dapat melakukan latihan pernapasan dalam, visualisasi positif, dan berbicara dengan percaya diri. Persiapan yang matang dan pengalaman berbicara di depan umum itu juga dapat mempengaruhi untuk mengurangi rasa kegugupan ketika berbicara di depan umum. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara hambatan berbicara secara fisik dan psikologis? Jika menurut Kak Sayun juga, bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya untuk itu ya ada perbedaan mendasar antara hambatan berbicara secara fisik dan psikologis, di mana hambatan fisik itu berkaitan dengan masalah transmisi atau mekanisme tubuh, sementara hambatan psikologi berhubungan dengan kondisi mental atau emosi yang memengaruhi kemampuan berbicara. Nah, karena penyebabnya berbeda, cara mengatasinya juga memerlukan pendekatan yang berbeda atau gabungan keduanya. Contohnya, untuk mengatasi hambatan fisik, itu seperti kita bisa menggunakan terapi wicara, di mana ahli patologi wicara dapat melatih pengidap untuk meningkatkan kejelasan dan kelancaran berbicara melalui latihan artikulasi, pernapasan, dan suara. Yang kedua, kita dapat latihan vokal dan pernapasan, di mana teknik ini membantu meningkatkan kontrol pernapasan dan kekuatan vokal yang sangat penting untuk berbicara yang jelas. Yang ketiga yaitu kita dapat menggunakan pengobatan medis, di mana dalam beberapa kasus pengobatan untuk mengatasi kondisi fisik yang mendasari, misalnya masalah pendengaran, mungkin diperlukan.
Nah, untuk mengatasi hambatan psikologis itu, kita dapat menggunakan terapi perilaku kognitif atau CBT, di mana terapis ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau ketakutan yang mendasari kecemasan berbicara. Yang kedua, kita dapat menggunakan teknik relaksasi. Praktik seperti meditasi, latihan pernapasan, dan teknik relaksasi lainnya dapat membantu mengurangi kecemasan ketika berbicara. Yang ketiga yaitu latihan berbicara, di mana kita memulai berlatih di lingkungan yang aman seperti di depan cermin atau dengan teman terpercaya sebelum menghadapi audiens yang lebih besar. Yang keempat itu yaitu kita dapat melakukan penyuluhan dan dukungan, di mana kita dapat bergabung dengan kelompok dukungan atau mencari konseling dapat membantu membangun kepercayaan diri dan mengatasi rasa takut. Yang terakhir yaitu persiapan yang matang, di mana kita harus mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan menguasainya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi audiens yang pasif atau tidak responsif? Untuk menghadapi audiens yang pasif, kita dapat menggunakan teknik interaktif seperti mengajukan pertanyaan, mengundang diskusi, atau menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Menyesuaikan materi dengan minat audiens juga dapat membantu meningkatkan keterbatasan mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengolah waktu berbicara agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yang sering menjadi hambatan bagi banyak orang? Oke, jadi untuk cara mengelola waktu berbicara, kita dapat melakukan dengan berlatih secara teratur, menggunakan alat bantu seperti timer, dan menyesuaikan kecepatan berbicara sesuai dengan audiens. Selain itu juga penting untuk memberikan jeda yang tepat untuk membiarkan audiens menyerap informasi yang kita sampaikan. Seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu teknik berbicara. Pertanyaannya, apa saja teknik pernapasan efektif untuk menjaga suara tetap stabil dan jelas saat berbicara? Untuk teknik pernapasan yang efektif itu dapat melibatkan pernafasan dalam dari diafragma, bukan dada. Ini membantu menjaga suara tetap stabil dan jelas. Latihan pernapasan secara teratur juga dapat meningkatkan kontrol suara dan mengurangi kegugupan. Oke, itu jawaban dari narasumber kita, Kak Sahyun. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi tentang seni berbicara atau retorika. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat membantu kalian meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menjadi komunikator yang lebih efektif. Jangan lupa untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan berbicara kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.